menjelaskan, Abi bercerita. Dengarkan ya teman-teman. Bersama kisah yang cantik, solehah, prestasi. Oh iya teman-teman, jangan lupa like dan komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan cerita lagi ya. Ya, melanjutkan cerita dengan judul Penentangan Kaum Quraisy. Dengarkan ya kisah. Iya. Setelah wahyu pertama turun, berikutnya turun wahyu kedua. Malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW dalam wujud aslinya. Malaikat Jibril terlihat duduk di kursi di antara langit dan bumi dengan sayap-sayap yang membentang. Selimutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW sembari masuk ke dalam rumah. Bunda Khadijah segera menyelimuti beliau. Kemudian terdengar lantunan ayat-ayat surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'angdzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahyu kedua ini mengandung pesan yang jelas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyeru umatnya menuju ajaran Islam dan meninggalkan ajaran jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mengajari Nabi Muhammad SAW berwudu dan mengerjakan sholat. Berikutnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal tersebut kepada Bunda Khadijah. Bunda Khadijah adalah orang yang pertama mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW serta melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui suaminya. Bunda Khadijah adalah manusia pertama yang mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW dan menjadi manusia pertama yang melaksanakan sholat sebagai makmumnya. Semula Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah dengan diam-diam. Pengikutnya pun hanya beberapa orang. Seiring dengan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah dengan terbuka. Pengikutnya pun semakin banyak. Hal ini membuat para pembesar Quraisy berang. Mereka marah dan tidak terima jika Nabi Muhammad SAW membawa ajaran baru dan memerintahkan pengikutnya untuk meninggalkan berhala-berhala mereka. Nabi Muhammad SAW dicaci, dihina, dan diolok-olok oleh kaum Quraisy. Mereka juga pernah menabur debu pada pakaian Nabi Muhammad SAW. Mereka juga menaruh kotoran unta ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Orang-orang yang ketahuan mengikuti ajaran Islam pun menjadi sasaran penyiksaan. Di antara para pembesar Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad SAW terdapat paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Pembesar Quraisy lain yang membenci Nabi Muhammad SAW adalah Abu Jahal. Abu Jahal merasa Nabi Muhammad SAW tidak pantas menerima risalah kenabian. Siapakah Muhammad itu? Tidak ada kejayaan atau harta yang ia miliki. Ia hanyalah seorang yatim. Mengapa wahyu tidak diturunkan kepada kita yang lebih layak? Katanya.
Abu Jahal dan teman-temannya kerap kali melakukan tindakan-tindakan buruk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dalam keadaan terluka atau kotor, Bunda Khadijah selalu bersedih. Begitu juga dengan anak-anak mereka. Namun di hadapan suaminya, Bunda Khadijah tidak menampakkan kesedihan. Beliau selalu tersenyum agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tabah dan sabar menghadapi intimidasi kaum kafir. Bunda Khadijah juga dijauhi teman-temannya sesama perempuan terhormat Quraisy karena selalu mendukung suaminya. Mereka mengatakan Bunda Khadijah telah mengkhianati ajaran nenek moyang. Saat beliau melahirkan Fatimah, tidak seorang pun sahabatnya yang datang menjenguk. Jibril mendatangi Rasulullah pada saat Khadijah di sisi beliau. Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah menyampaikan salam untuk Khadijah." Khadijah lantas menjawab, "Sesungguhnya Allah adalah sumber keselamatan dan semoga keselamatan atas Jibril, begitu juga keselamatan atasmu dan rahmat Allah serta berkahnya." Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Udah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.